Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 30 akan mempresentasikan mengenai hasil dari tugas besar mata kuliah algoritma dan pemrograman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Willy Mahendra Fernando Rodes dengan NRP akhir 045 dan dari kelas 2A, dan rekan saya yang bernama Dimas Bayu Nugraha NRP akhir 103 dari kelas 2C. Langsung saja akan kita tunjukkan mulai dari halaman login. Ini merupakan hasil codingannya dari halaman login. Kemudian kita menuju ke halaman registrasi. Berikut adalah hasil codingan dari halaman registrasi. Kemudian kita menuju ke halaman login success form. Ini cuma sebagai tanda bahwa kita berhasil melakukan login. Kemudian codingannya hanya berisi seperti ini, hanya berisi button menuju ke halaman beranda. Kemudian kita menuju ke halaman beranda selanjutnya. Berikut adalah desain dari halaman beranda, dan kita akan melihat pemrogramannya, codingannya. Berikut merupakan codingan dari halaman beranda. Kemudian kita menuju ke halaman untuk ketika kita memencet button informasi. Ketika kita memencet button informasi akan langsung diarahkan menuju ke halaman macam informasi. Ini berisi beberapa button yang dimana nanti ketika dipencet akan menuju ke halaman yang berisi mengenai informasi-informasi dari setiap bencana alam yang ada di halaman ini. Kemudian ini merupakan salah satu contoh informasi mengenai bencana alam gempa bumi, dan ini merupakan codingan yang ada di dalam halaman tersebut. Dan ini merupakan halaman untuk informasi bencana alam angin puting beliung, dan ini adalah hasil codingannya. Ini berisi mengenai label-label yang diberi dengan teks. Kemudian ini informasi mengenai bencana alam gunung meletus atau letusan gunung. Ini adalah codingannya. Kemudian merupakan halaman informasi mengenai bencana alam tanah longsor, dan ini codingannya. Dan ini adalah informasi mengenai bencana alam, informasi tsunami, dan berikut adalah codingan dari informasi halaman tersebut. Kemudian ketika kita di beranda dan ada button laporan, maka kita akan diarahkan menuju form melaporkan. Nah, ini masih belum diganti. Di sini masih form 1, tapi ini adalah desainnya seperti ini. Kemudian untuk codingannya seperti ini. Ya, mungkin itu saja untuk codingan dari
Windows Form yang telah kita buat. Selanjutnya maka kita akan menjalankan dari semua codingan ini. Kita pencet start. Nah, kemudian kita akan menjalankan codingan dari Windows Form kami. Kita pencet start. Nah, kita langsung disuguhkan dengan login page. Kemudian kita coba memasukkan dengan username dan password baru. Misal contohnya Dimas, passwordnya 123. Kita coba pencet button login. Nah, ketika username dan password ini belum terdaftar di database, maka akan muncul message box yang bertuliskan incorrect login information, try again. Kemudian kita pencet OK. Lalu untuk selanjutnya kita akan memencet label ini buat akun. Maka kita langsung diarahkan menuju ke register page. Lalu kita coba mendaftarkan akun baru kita, Dimas password 123. Nah, ketika berhasil maka akan muncul message box yang bertuliskan account successfully created, dan data ini akan langsung masuk ke dalam database berikut. Kita menggunakan PHP dan MySQL. Akan muncul di database login form dan tabel user info. Ini Dimas password 123, kemudian ada waktu pembuatan akunnya, kemudian juga ada last login juga. Kemudian kita coba kembali. Nah, ini juga misal ketika kita memasukkan username yang lain. Nah, kenapa muncul message box username not available? Ini karena username Adam ini sudah pernah terdaftar pada database di sini. Nah, Adam. Oleh karena itu, username Adam tidak bisa digunakan kembali. Kemudian kita coba kembali ke halaman login dan kita coba masukkan akun yang telah kita buat tadi. Username yaitu Dimas password 123. Kita coba pencet login. Nah, ketika sukses maka akan muncul message box bertuliskan login successful. Kemudian kita pencet OK. Dan langsung kita diarahkan ke login success form. Ini coba sebagai tanda karena kita telah berhasil melakukan login. Kemudian langsung saja kita memencet button beranda dan akan kita langsung diarahkan menuju ke halaman beranda. Nah, untuk di beranda ini kita akan disajikan salah satu berita tentang bencana alam yang terjadi di Indonesia, yaitu 2000 hektar tambak di Pati terendam banjirop, petani rugi 28 miliar. Dan ini juga ada informasi mengenai berita tersebut. Kemudian di sini ada button informasi laporan dan logout. Kita coba pencet untuk button informasi. Dan ini langsung kita diarahkan ke halaman berisi macam-macam bencana alam. Dan ketika kita memencet button salah satu bencana alam, kita akan langsung diarahkan menuju ke halaman gempa bumi dan ada button pengertian penyebab dan penyelamatan. Dan kita mencoba memencet button pengertian, maka akan muncul informasi mengenai pengertian dari gempa bumi. Dan ketika kita memencet button penyebab, akan juga muncul penyebab terjadinya gempa bumi. Ada gempa bumi tektonik, gempa bumi tumbukan, gempa bumi runtuhan, gempa bumi buatan, dan gempa bumi vulkanik. Dan ketika kita memencet button penyelamatan, maka akan muncul penyelamatan yang harus dilakukan ketika terjadi bencana alam gempa bumi. Dan ketika memencet button kembali, kita pencet tsunami. Nah, akan muncul juga untuk halaman tsunami dan ada button pengertian penyebab dan penyelamatan. Fungsinya juga sama untuk memunculkan informasi mengenai pengertian dari tsunami, kemudian juga penyebab terjadinya tsunami, penyelamatan yang harus dilakukan ketika terjadi tsunami. Nah, kita coba pencet kembali. Untuk tanah longsor juga sama, ada pengertian tanah longsor, penyebab tanah longsor, penyelamatan ketika terjadi tanah longsor. Ada informasinya semua.
dan kita pencet kembali, kita pencet tulisan gunung. Nah, ini ada tambahan button yaitu tingkat ancaman. Untuk gunung berapi ada level 1 atau normal, level 2 atau waspada. Dilanjut, button lanjut untuk melanjutkan deskripsi. Nah, ini ada level siaga dan ada level awas. Kemudian juga ada penyebab letusan gunung berapi, ada pengertian letusan dan juga ada penyelamatan saat terjadi gunung berapi. Terus kembali untuk angin puting beliung juga sama, ada pengertian penyebab penyelamatan. Untuk banjir juga sama. Untuk kemudian kita pencet kembali, lalu kita kembali ke halaman beranda, lalu kita coba pencet button laporan. Nah, di sini kita diarahkan ke halaman yang berisi beberapa text box yang akan kita masukkan, yaitu nama, jenis bencana, tempat, waktu, dan keterangan. Kita akan mencoba mengisi. Soal nama Dimas, banjir, jenis bencana banjir, tempat yaitu di Surabaya, waktunya 5 Juni 2022, keterangan banjir rob. Dan ketika kita pencet button laporkan, ada kesalahan. Bentar, kita coba ganti salah satunya. Jenis bencana gempa bumi, tempat di Malang, 5 Juni 2022, keterangan gempa bumi vulkanik. Dan ketika kita pencet laporkan, maka akan muncul message box terima kasih atas laporan Anda. Dan data ini akan terekam di dalam database yang berikut ini, dalam database lapor bencana dan tabel laporan. Tabel data lapor. Dan tadi Dimas, jenis bencana gempa bumi waktu 5 Juni 2022, tempat Malang, keterangan gempa bumi vulkanik. Dan kita kembali. Kita coba pencet button kembali, maka akan kembali ke halaman beranda. Dan ketika kita memencet button logout, maka kita langsung terkeluarkan akunnya dan juga langsung diarahkan menuju ke login page kembali. Mungkin sekian untuk presentasi dari Windows Form kami. Selanjutnya akan kita lanjutkan tentang Xamarin.